Siap, berangkat. Berdoa mulai. Doa selesai, tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, biar Ramadan doa salah satu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar Anda sekalian? Pada sarapan? Selamat datang di kelas mata pelajaran pemahaman praktek pilihan. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai perbaikan serta perawatan peralatan listrik rumah tangga. Apa yang tahu itu arti perawatan dan perbaikan ada masih ingat? Silakan saja. Perawatan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada suatu alat, sedangkan perbaikan untuk sebagai tindakan untuk memperbaiki kerusakan pada suatu alat. Jadi aku pernah hadir. Perbaikan adalah suatu tindakan yang mana dilakukan untuk melakukan penggantian komponen pada suatu peralatan listrik rumah tangga. Sedangkan perawatan suatu tindakan yang dimana untuk mencegah terjadinya kerusakan. Oke, pada hari ini kita akan masuk materi baru mengenai motor listrik. Ada yang tahu apa itu motor listrik? Silakan Farid. Motor listrik adalah motor yang digerakkan menggunakan energi listrik, baik energi listrik semasa maupun Sudah terus Farid. Farid. Silakan. Ya. Ya. Itu adalah motor yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ya. Silakan. Ada yang lain? Farid tadi? Sudah sama ya. Oke, motor listrik adalah benar dikatakan kamu tadi, berarti energi yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi mekanik menjadi listrik. Oke, untuk model pembelajaran yang kita terapkan yaitu problem based learning, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita nanti. Adapun tujuan pembelajaran kita, Anda pandai melakukan suatu perawatan atau perbaikan peralatan motor listrik yang ada di rumah tangga, yang meliputi peralatan, peralatan, bahan, gambaran instalasi, prosedur pemasangan, pengoperasian, serta pemeriksaan fungsi dan performansi. Nah, adapun pengertian dari motor listrik tadi, seperti dikatakan kawan kalian tadi, yaitu alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, itu disebut dengan motor listrik. Adapun generator adalah suatu alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Jenis motor listrik ada dua jenis. Mungkin Anda sudah mengenal juga di instalasi motor listrik. Motor listrik itu terbagi dua, ada motor listrik AC dan ada motor listrik DC. Dan terbagi lagi di antara keduanya. Yang motor listrik AC ada sinkron dan induksi. Nah, kalau sinkron ini dia bedanya hanya putarannya saja. Sedangkan induksi yang biasa kita jumpai baik di motor kita maupun biasa dipakai di industri lain. Jadi, sedangkan induksi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu satu fasa dan tiga fasa. Nah, tiga fasa yang biasa Anda lihat di bawah, itu tiga
listrik arus DC. Dia terbagi dua lagi, separan excited dengan self excited. Apa bedanya? Separan excited ini adalah penguat terpisah, sedangkan self excited adalah motor DC penguat sendiri. Itu bedanya hanya di rangkaiannya saja. Bisa nanti dilihat juga, nanti boleh dikasih juga. Nah, self excited ini terbagi lagi dia menjadi tiga. Ada seri, ada sun, dan ada campuran atau jadi kompon. Nah, ini perbedaannya hanya di rangkaian dan karakteristik dari motornya. Karakteristiknya maksudnya dari segi kecepatannya, kemasangannya, serta tegangannya. Komponen atau peralatan saja yang terkait pada penggunaannya. Yang ketiga, kalau bisa ucapkan yang terjadi pada oke. Setelah itu, kita akan mendiskusikan dari peralatan tersebut. Kita akan dicatat di KPD kita. Ini dari Masalah ini terjadi karena pusing atau bearing yang berada di dalam kipas mengalami kerusakan. Bearing yang sudah rusak biasanya tidak bisa lagi diperbaiki dikarenakan pengunci tutup bearing telah patah sehingga kita harus menggantinya dengan baru. Bentuk bearing yang rusak biasanya berwarna hitam seperti dibakar. Di dalam kipas angin musim berfungsi untuk tempat pendudukan tas kipas. Jika pendudukan ini tidak bagus, maka sudah dipastikan kipas tidak akan berputar dengan baik atau bahkan tidak bisa berputar sama sekali.
Yang kedua, kipas angin mandi total. Kipas angin dengan kerusakan mandi total ditandai dengan bila tombol dipan dipencet, baling-baling kipas tidak berputar, tidak ada getaran sama sekali di motor kipasnya, tidak harus untuk caranya pertama secret power, kemudian cek tombol sticknya, cek tombol timer bila ada. Apabila keempat elemen tersebut dalam kondisi ini, kemudian untuk langkah kedua, cek motor kipas, cek menggunakan multi. Apabila bergerak masih bagus, namun apabila tidak bergerak dia sudah bisa. Motor yang mati, orang tidak berguna, motor kabel yang kita sampaikan, kita yang mungkin tahu atau dari bagian yang sampai ke kita atau kabel yang berubah. Permasalahan ini kompleks, caranya untuk mendapatkan bagian dari dari keseluruhan peralatan yang banyak terjadi yaitu masih kotak. Jadi kapasitornya yang rusak, ganti baru dan atau dengan melakukan berat seperti polisi tadi, ada rusak juga, kabel yang putus atau kabel yang putus. Oke, untuk di sini ada yang perlu ditanyakan mengenai peralatan listrik yang sudah Anda diskusikan. Tidak ada. Jika tidak ada, kita masuk ke pembelajaran minggu berikutnya. Untuk pembelajaran minggu berikutnya, kita masuk ke kipas angin terlebih dahulu. Jadi setiap kelompok membawa masing-masing kipas angin. Jadi di sana kita menganalisis mengenai kipas angin, baik dari cara perawatannya dan juga cara perbaikannya. Mulai dari kita membuka sampai memasangnya kembali, dari mengenal bagian-bagiannya serta fungsinya. Untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa sampaikan? Silakan dari Anda. Satu orang bisa menunjukkan pembelajaran kita hari ini. Boleh? Ya, dari bukan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran ini. Yang pertama, motor dibagi menjadi dua jenis, yaitu motor Arisara dan motor Indonesia atau motor AC. Motor AC dibagi menjadi tiga, yaitu motor kapasitor, induksi, motor servo dan motor besar. Motor kapasitor dibagi lagi menjadi tiga, yaitu motor start, kapasitor start, kapasitor running, dan kapasitor start. Motor jadi contoh kelihatan yang terjadi yang ada pada motor kapasitor pertama adalah pompa air dan lain-lain. Yang kedua, servo biasanya terjadi pada yang ada pada pompa air juga. Yang kedua, kipas angin, angin kecil dan lain. Dan yang ketiga, motor universal, contohnya seperti mixer, motor listrik, gitar, dan lain-lain. Silakan kira pada tadi. Dari pembelajaran hari ini, yaitu motor listrik adalah peralatan yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, sedangkan yang generator energi mekanik menjadi energi listrik. Perlu diingat itu adalah dasar dari motor listrik. Dan berikutnya motor listrik ini terbagi dua, ada AC dan ada DC seperti yang dikatakan pada tadi. Kalau AC pembagiannya ada lagi, ada induksi dan sinkron. Kalau induksi ada terbagi lagi menjadi dua, ada satu fasa dan tiga fasa. Motor listrik DC ada dua, bisa resisten sama temperatur resisten, atau motor DC format sendiri atau dan motor DC format besar. Terbagi lagi menjadi tiga tadi, ada campuran,
bateri dan membuat power. Dan pada ini bisa tambahkan lagi, nah mulai dari motor listrik terpasang ada 3 tadi, ada kapasitor, ada full dan terpasang. Kalau kapasitor seperti mesin cuci, terus air conditioner itu menggunakan motor 3, lalu pompa air, dan ada motor tadi full seperti kipas angin, yang besar maupun yang kecil. Dan ada motor universal, listrik, mixer. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Lebih dan kurang, mohon maaf. Pak Kiri, wabillahi taufiq wal hidayah.